Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hugeng Seto Pranowo dengan NIM 190001803 dari kelas B, Praktikum Pemrograman Mobil hari Kamis jam 12.00. Ini soal coding yang saya peroleh yaitu membuat aplikasi mobile toko komputer yang terdapat di Yogyakarta, di mana terbagi menjadi dua autor, yaitu admin dan pembeli. Pada halaman admin terdapat proses tambah, ubah, hapus data yang terdiri dari nama barang, stok barang, harga, dan garansi. Kemudian pada halaman kontak terdapat alamat, telepon, Gmail, dan Instagram. Pada bagian pembelian terdapat proses login, yang dimana nantinya ketika klik alamat, telepon, Gmail, dan Instagram akan diarahkan pada aplikasi tersebut. Kemudian disuruh membuat fitur transaksi data yang memuat nama pembeli, nama barang, stok barang, harga, garansi, dan jumlah total pada halaman pembeli. Di sini proyek yang saya buat, saya beri nama yaitu Toko Komputer Responsi 073, di mana memiliki database yang dibuat seperti berikut. Ada database toko komputer dengan tiga tabel yaitu barang, session, dan user. Di mana tabel barang ini untuk informasi barang dan session ini untuk keperluan login. Dan user ini sebagai pembeli, di mana di barang nomor sebagai primary key, di session ID sebagai primary key, dan di user ID juga sebagai primary key. Ini saya menambahkan data usernya secara manual atau melalui shortcut. Di sini pembelinya memiliki satu data yaitu Semar, dan untuk data produknya di sini saya inputkan secara manual juga yaitu Lenovo ThinkPad T40 S. Dan selanjutnya di public open upgrade ini, di sini dijalankan sebuah perintah drop table if exit the session dan user. Dan untuk cek sessionnya di sini kita mengecek semua data di mana login belum diketahui dan mana nanti stringnya masuk ke session value. Jika datanya lebih dari 0 maka dikembalikan nilainya, dan jika kurang dari 0 ataupun 0 diberikan datanya berupa false. Dan upgrade session ini untuk mengupgrade login dari pembelinya, dan cek login ini untuk pengecekan login di mana nama dan password itu nanti harus sama ataupun sudah terdaftar. Ini yaitu namanya Semar dan passwordnya 1234. Berikut ini main activity-nya. Terdapat dua button yaitu button user dan button admin. Mana button user ini akan diarahkan ke pembeli kelas pembeli dan admin kepada admin. Untuk tampilan main activity-nya seperti berikut, dimana memuat text view, toko komputer, dan butterfly store, dan dua button yaitu pembeli dan admin. Ketika menekan pembeli maka akan diarahkan kepada kelas admin, di mana terdapat dua edit text untuk menerima inputan username dan password, dan satu button untuk login, mana kita tangkap nilai dari username dan password dengan username edit text by ID. Ini menangkap ID yang ada di admin ini. Ini user memiliki ID username dan akan ditampung pada string username key untuk di string, dan nanti masuk ke pengkondisian di mana username harus perlu diketahui di sini admin. Untuk password dan username-nya saya setting secara statis ataupun di codingnya. Ini apabila
menginput username selain admin dan password selain admin, maka izin gagal. Username dan password Anda salah. Ketika berhasil, maka izin sukses dan akan diarahkan ke kelas administrator melalui intens. Untuk tampilannya seperti ini, admin, username, password, dan login. Dan untuk tampilan di dalamnya yang di administrator, di mana nanti barang-barang yang telah diinputkan akan ditampilkan di sini di item 1, sub item ini nanti menampung data-data yang telah ditambahkan, dan satu button untuk menambahkan datanya. Untuk kelas Java-nya seperti berikut, mana terdapat string daftar, list view, menu, dan button logout. Di sini onCreate membuat awal aktiviti dijalankan. Apabila nanti menekan tombol btn akan diarahkan ke tambah, dan di list ini kita mengecek apa saja sih barang yang sudah ada di tabel barang, nanti akan di list dan dimasukkan di dalam listnya. Dan untuk public on team ini nanti ini akan memberikan aksi kepada data barangnya untuk kita bisa melakukan lihat barang, ubah barang, dan hapus barang. Untuk tambah barang, codingannya seperti berikut. Kita menangkap teks ataupun edit teks dari tambah, titik tambah ini, menakarnya dari sini ke id-nya, teks ini edit teks itu. Lengkap. Setelah itu btn ini untuk menyimpan aksi untuk buttonnya. Ini ketika menekan button 2 akan finish ataupun berakhir dan dikembalikan ke main activity. Ini proses penambahan datanya, mana nanti ketika kita menginputkan pada activity tambah ini nanti akan ditangkap di kelas ini dan ditambahkan ke dalam table barang. Selanjutnya ubah, dan juga hampir sama saja. Kita mendirect-kan data helper untuk kita memanggil database ataupun mengakses database-nya dari dua button, yaitu button 1 dan button 2. Dan edit text ini untuk kita merubah datanya. Ini untuk menyimpan ataupun menangkap kiriman datanya. Ini digunakan untuk menampilkan data-data sebelum diubah. Setelah diubah nanti akan diupdate dengan fungsi SQL berikut, update barang, set sesuai nama barang. Untuk tampilannya seperti berikut. Dan untuk hapus barang itu kita tidak menggunakan kelas, namun langsung dikodingan dengan case ini, di mana nanti setelah kita memanggil SQL database DB ini, dan setelah itu kita menjalankan fungsi SQL yaitu delete from barang where, di mana kita menghapusnya sesuai nama barang yang kita pilih. Dan untuk pembeli, di sini proses login sama dengan admin tadi. Mungkin di sini terdapat perbedaan, mana kita menggunakan boolean masuk dp check login ini kita ambil dari data helper. Nah, ini data helper ini, mana kita menentukan jika name dan passwordnya diketahui ataupun ditangkap di sini, itu ada pembelian nanti dicek. Bila benar maka akan dijalankan session masuk ke if.
desain ini dan login sukses. Dan ketika berhasil login successful ini, nanti dari halaman kelas membeli akan diarahkan ke tampilan beli atau kelas beli. Dan apabila gagal akan memunculkan false ataupun pop up gagal. Dan selanjutnya di tampilan untuk membeli di sini seperti berikut. Metodologinya sama dengan admin, cuma buttonnya aja yang beda, lebarnya dan lebarnya. Tampilan untuk selanjutnya yaitu beli. Ini untuk menampilkan sebuah data-data yang diinputkan oleh admin. Ini pembeli hanya dapat melihat data-datanya. Admin tadi bisa melakukan rubah data dan hapus data. Dan untuk codingnya di berikut, di mana string daftar ini dideklarasikan dan list view dideklarasikan juga, dan cursor ini dideklarasikan dan data helper. Selanjutnya membuka activity beli dan akan ditampilkan semua barang yang ada di tabel barang. Dan nanti di tabel barang tersebut kita hanya bisa melakukan aksi-aksi lihat barang dan transaksi. Ini untuk menunya, nanti dimana ketika kita mengklik menu akan terdapat dua pilihan, yaitu yang pertama intense untuk kontak, kedua untuk logout. Berikut ini untuk logoutnya, jika logout true nya di boolean ini benar pada precision-nya, maka akan logout dan akan diarahkan ke main. Selanjutnya yaitu untuk lihat barangnya berikut. Mana kita mendeklarasikan teks 1, 2, 3, 4, 5 ini dengan text view, dan button tone 2 itu untuk kita kembali. Karena untuk menampilkan semua barang kita menggunakan perintah SQL select from dari tabel barang, di mana berdasarkan nama barang. Ya, di tabel transaksi sama. Di sini saya tidak bisa membuat codingan untuk transaksinya, ataupun di toko komputer ini setiap komputer itu hanya tersedia satu stok. Jadi untuk total pembeliannya saya ambil dari nilai pada indeks ketiga, yaitu harga. Dan untuk nama pembelinya masih statis, ini saya sematkan yaitu namanya Smart. Tampilan transaksi seperti ini, dapat text view, 7 text view untuk menampilkan data-datanya. Untuk lihatnya sudah sama. Dan untuk Android manifestnya di sini kita inisialisasi ataupun deklarasikan agar tidak terjadi error dan bisa dijalankan setiap aktivitinya. Dan untuk kontak tadi, di mana di sini terdapat 4 button, yaitu alamat, telepon, email, dan Instagram. Di mana ini untuk membuat fungsi ketika pembeli mengklik salah satu ataupun yang ada di sini,
baik itu alamat, telepon, email, Instagram, maka akan diarahkan ke aktivitinya. Ini untuk alamat, saya ambil dari alamat dari tokonya melalui Google Maps dan disimpan pada intent address dan dijalankan. Dan untuk button teleponnya di sini saya set URI number-nya. URI number ini untuk kita nanti otomatis kita akan menyimpan data nomor ini, dan di intent ini nanti kita akan diarahkan kepada tampilan call atau telepon di HP. Dan untuk email ini menggunakan intent juga, di mana di intensnya nanti di sini saya set pengirimannya di alamat saya, dan untuk objeknya beli laptop, subjeknya, dan untuk isinya yaitu ucapan salam dan akan di start di sini. Dan untuk Instagram saya ambil Yuri web page-nya itu dari profil pokoknya yaitu Butterfly Store, dan dijalankan di start activity ini di intent ini. Untuk yang lainnya, main menu, tampilan menunya ini yang ada di admin, dan yang main satu ini untuk yang ada di pembeli. Dan mungkin itu codingannya, dan untuk runningnya kita coba untuk running. Dan berikut tampilan awal dari aplikasinya yang sesuai dari tampilan XML-nya tadi. Dan jika kita memilih admin, maka kita harus memasukkan username dan password itu admin sesuai pada ketentuan ini. Kita harus memiliki value untuk username admin dan password admin. Kita akan muncul codes, yaitu launching test. Ini hanya satu data untuk lihat barang ini sesuai dengan data helper tadi, barangnya ini yaitu yang saya inputkan. Seperti ini, misalkan ini T, berubah jadi T aja biar nampak perubahannya. Ini ada perubahannya. Dan tambah barang misalkan 2 masker stok 1 harga 1 juta, garansi 1 minggu. Kita tambah dan berhasil ditambahkan, dan ini nanti akan ditampilkan pada tampilan pembeli. Ini untuk kontaknya, dan untuk lokalnya ada di menu. Dan selanjutnya masuk ke pembeli, di mana tadi adalah Smart, dan passwordnya sudah 34. Nah, ini data-datanya. Ini pembeli hanya bisa melihat, dan ada 2 pilihan, yaitu lihat barang dan transaksi. Untuk transaksinya berikut, karena ini saya mengambil nilai dari array indeks ketiga, dan maka sama ininya, dan ini saya masukkan secara manual. Dan untuk kontak, kita menggunakan alamat toko, maka kita akan diarahkan ke Google Maps sesuai alamat yang ada di Maps-nya ataupun tokonya. Nah, ini adalah alamatnya.
di mana di Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Dan untuk selanjutnya yaitu bagian telepon. Ketika pembeli menekan telepon, maka akan diarahkan ke aplikasi ke telepon dengan nomor yang telah saya setting di sini, yaitu 0822 0836 02. Dan selanjutnya yaitu email, maka kita akan ke aplikasi Gmail dan akan langsung akan memuat tujuannya, yaitu bukan @gmail dan isinya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir yaitu Instagram. Kita pembeli menekan tombol Instagram, maka akan diarahkan ke browser karena di emulator ini belum ada Instagramnya. Langsung diarahkan pada tampilan profil Instagram dari toko, yaitu Butterfly Laptop. Ya, ini adalah tampilannya. Dan selanjutnya pengecekan apabila di admin nanti menghapus asar ini, maka pada pembeli nanti data asarnya akan hilang. Kita dapat dahulu masuk admin. Ini kita hapus, hilang, kembali lagi ke pembeli, maka pada tampilan di pembeli otomatis asar tadi akan hilang, data asar tadi akan hilang. Nah, yang terdapat Lenovo ThinkPad T. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Oh ya, yang terakhir yaitu untuk variabelnya, ikon-ikon yang dipakai, saya ini ikon akun, untuk akun, kata sandi, store, add, tambah data tadi. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Nantinya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.